Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wah, puji Tuhan. Hujannya deras, saudara masih ibadah ya. Pasti Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Banyak anak Tuhan kadang gerimis saja tidak datang. Kesempatan, wah ini alasan tidak datang. Loh kok gak datang? Iya gerimis. Nanti kalau kita sakit terus doa sama Tuhan. Tuhan saya sakit. Nanti Tuhan Yesus ngomong, saya di surga saya gerimis. Nanti ayah tak tolong. Ya puji Tuhan, tapi kita setia. Nah saudara-saudara, saya percaya dengan apa yang saya sering sampaikan. Ya, gereja maupun jemaat yang tidak lagi mengalami mujizat Tuhan, ya pasti gereja atau jemaat itu mati rohaninya. Ya saya ulang ya, jadi gereja, jemaat yang sudah tidak lagi mengalami pertolongan Tuhan, pasti mati rohani. Beberapa gereja setelah ibadah ya cepat-cepat ditutup. Jadi sudah tidak ada kehidupan. Tapi puji Tuhan, di gereja kita sebut gereja mujizat. Di tempat ini pun pasti mujizat terus terjadi. Ya Selasa kemarin saya meresmikan usaha jemaat kita ya. Dia usaha kartu dari Jepang. Ini usaha terbesar di Asia Tenggara. Ya, jadi disupport dari Jepang. Saya kaget ya, diajak keliling. Besar memang saudara. Satu kartu dilelang itu bisa di atas 4 miliar. Masa coba kartu gini ya? Oh iya Pak, ini nanti di dunia cuma satu-satunya. Ya luar biasa. Nah kemudian saya ketemu suami istri yang masih muda. Anaknya masih kecil ya, terus bersaksi. Iya Pak Sam, anak saya ini tiap malam mesti nangis. Ya saya sendiri pembantu semua. Di rumah itu bisa kelihatan setan terus. Ya, terus telepon saya. Akhirnya karena saya dari luar kota, saya bilang Pastor Yoel aja. Ya Tuhan baik, Tuhan pakai Pastor Yoel, didoakan. Saat itu setelah didoakan amin. Ya anaknya sembuh dan dia sekeluarga sudah tidak pernah lihat lagi setan. Ya terus saya bilang ya wes sekarang lebih baik lihat malaikat aja. Ya daripada lihat setan. Dan saudara Tuhan itu baik. Makanya nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Ya bulan lalu saya khotbah di Taiwan, ada satu gereja yang sudah 15 tahun, saya tiap tahun melayani di sana. Ya gereja ini diberikan kepada saya untuk jadi gembala saya di sana. Saya tidak pernah mau, oh jangan, saya bilang. Karena gembalanya seorang pengusaha. Saudara dia berulang kali sudah mau menyerah. Sudah cari pendeta aja kita kasihkan ke orang lain. Jemaatnya lumayan ya. Untuk di Taiwan besar saudara ya. Untuk di Taiwan di luar negeri ya. Karena jemaatnya sudah 150 orang. Itu banyak di luar negeri. Nah saudara istrinya kena miom. Miomnya ini 20 cm ya. Wanita itu kena miom 1 sampai 2 cm aja sudah bermasalah. Ini sampai 20 cm. Dokternya heran, kamu gak apa-apa, gak apa-apa. Kok bisa ya? Ya saudara, akhirnya dioperasi. Nah sebelum dioperasi, dia takut. Jadi dia dijaga oleh anak-anaknya. Terus dia bilang be anak-anaknya, kamu udah lihat Tuhan Yesus tadi datang? Enggak. Loh masa gak dengar suaranya? Enggak. Jadi Tuhan Yesus itu datang saudara. Terus dikasih tahu seperti ini ya, saya sampai tulis. Wah saya merinding ya. Tuhan Yesus bilang gini, karena kamu menjaga mesbah saya. Ya karena kamu melayani saya gitu ya. Saya menjaga kamu. Wah saya langsung ya amin. Saya masih percaya. Kalau saudara dan saya melayani Tuhan, Allah akan selalu melindungi kita. Ya saudara Tuhan itu baik. Jadi mujizat masih terjadi. Ya berapa hari kemudian saya pulang dari Taiwan, ya kemarin terus saya ke Sydney karena anak saya yang Berlin di wisuda di sana ya S1. Ya puji Tuhan, saya bangga terharu dari begitu banyak mahasiswa dari mancanegara, Berlin juara 1 ya, cum laude ranking 1 ya, dan dia berhak untuk menyampaikan pidato
Ya puji Tuhan. Makanya hari ini saya akan tunjukkan lewat firman Tuhan. Mungkin saudara merasa, oh saya tidak bisa. Saya tidak mungkin. Ya, saya dulu terlahir di desa, saudara ya. Saya sejak SMP kelas 2, papa mama saya sangat sederhana miskin. Ya, saya dikumpulkan waktu SMP kelas 2 saya. Kakak-kakak saya juga sama adik saya. Terus papa mama saya bilang gini, mulai hari ini kita makan sehari 2 kali. Ya, sejak itu saya makan sehari 2 kali. Saya tahu betapa sulitnya hidup. Karena orang tua saya cuma kerja tukang gigi. Jadi kalau ada orang sakit gigi dicabut. Baru nanti kalau sudah kering dibuatkan gigi palsu. Ya, jadi kalau sepi ya papa mama saya buat spanduk. Ya, cabut 1 gratis 5. Nah, kalau yang mau ya. Nah, itu saudara ya. Tidak semua orang mau cabut gigi. Nah, karena di desa jadi hidup kami sederhana. Ya, saya masih ingat kakak perempuan saya pertama lulus SMA, teman-temannya kuliah. Ya, mungkin dia pengen seperti temannya. Ayo ma, aku mau kuliah. Saya masih ingat ya. Mama saya sambil nangis, kepalanya digoyang. Tidak ada uang, tidak usah kuliah. Ya, jadi kakak saya pertama tidak kuliah. Koko saya beda setahun. Tahun berikutnya datang juga, ma, aku pengen kuliah. Ya, katanya mama saya, tidak ada uang. Mama saya tidak pernah sekolah, dia buta huruf. Karena mama saya ini anak nomor 5 dari 17 bersaudara. Jadi ceritanya mama saya sejak umur 6, dia sudah mandikan adik-adiknya. Jadi umur 12 itu adiknya semua. Mama saya yang masak dan yang mandikan dan antar ke sekolah. Katanya mama saya kalau sudah sampai pagar sekolah, mama saya itu nangis. Kapan ya saya bisa sekolah di sana? Ya, jadi mama saya tidak pernah sekolah. Nah, koko saya datang, ma, aku pengen kuliah. Tidak ada uang. Koko saya ini suka nyimpen uang. Dia pecahkan celengannya ya. Saya tanya, apa kok? Gak usah ngomong. Ya, terus koko saya keluar, ada bus stop, berangkat. Jadi koko saya hilang 6 bulan. Sampai akhirnya ditemukan, ada di Kota Lawang. Ya, kemudian saya juga lulus SMA, saya bilang, mah, saya pengen kuliah. Sama, gak ada uang. Ya wis, aku doa no mah. Aku tak berangkat sendiri ke Malang, nanti aku kuliah sendiri, biaya sendiri. Akhirnya saya tiap hari jualan stiker ya. Nah saudara, saya jualan stiker. Waktu saya dengar ada firman waktu itu ya, doa Yabes. Tidak tahu tahun berapa ya, mungkin sekitar tahun 85-86. Jadi mungkin banyak yang belum lahir ya. Wah, ada doa Yabes. Saya bisa diberkati Tuhan. Terus saya ini doa Tuhan. Kalau Yusuf bisa menangkan satu Mesir. Seluruh dunia datang ke Mesir. Hebat Yusuf. Saya bilang, saya minta keluarga saya saja. Ya, jadi mulai itu saya berdoa supaya saya pengen keluarga saya bisa saya tolong semuanya. Saya ngawali, saya bawa koko saya karena pengangguran. Saya ajak, saya jemput. Tiap hari goncengan naik sepeda motor ya. Saya bersama jualan stiker. Wah puji Tuhan. Tahun berikutnya saya bawa adik saya bisa sekolah di Malang. Berikutnya saya bawa 3 ponakan saya. Anaknya kakak saya. Berikutnya saya bawa ipar kakak saya. Terakhir saya bawa mama saya. Oh saya baru tahu firman Tuhan ternyata benar. Makanya hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Firman Tuhan itu pasti benar. Jadi nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Ya sampai akhirnya saya nikah dengan istri saya. Ini anak nomor 17 dari 17 bersaudara. Banyak seperti peternakan saudara ya. Jadi saya miskin, dia juga hidupnya sederhana miskin. Miskin dapat miskin ya, sama dengan memble saudara ya. Kami susah. Kemudian saya punya cita-cita. Nanti anak-anak saya setidaknya lebih baik hidupnya dari saya. Ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan baik. 3 anak saya semua.
bisa sekolah di luar negeri. Ya, Pastor Yoel lulus dari Singapura, saya suruh kembali ke Malang. Adiknya Eva, nah ini sudah hampir 10 tahun, ada di Sydney. Nah kemudian Belin, mulai umur 16 ada di New Zealand. Terus saya pindah ke Sydney, ya sekarang sudah kembali ke Surabaya, ke Malang, karena mau menikah. Ya, puji Tuhan. Dan ternyata benar firman Tuhan itu. Nah saya akan tunjukkan lewat Alkitab ini, bahwa saudara nanti pun, gimana caranya? Supaya kita mengalami keajaiban Tuhan. Kita baca ayat terkenal ya. Roma 8 ayat 31. Nah ini. Saudara yang baca ya. 2, 3. Semuanya itu jika. Siapakah yang akan melawan kita? Nah fokus kita yang B ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayo kita ulang ya. 2, 3. Ya ini bukan ayat untuk menantang. Jika saya di pihaknya ada Allah, ayo siapa yang berani saya melawan saya? Bukan. Jadi ayat sebenarnya, jika saudara dan saya disertai Tuhan kita. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Ya jadi kalau Tuhan Yesus beserta kita tidak usah takut. Nah itu maksudnya. Jadi selama ada Yesus, kita tidak usah takut. Saudara, hari-hari ini rame. Kita harus pakai nama Allah, Yahweh, Tuhan. Saya tidak pusing. Ya orang mau tanya apa, terserah. Kenapa? Karena setiap saya mengusir roh jahat setan, pakai nama siapa? Hanya Yesus. Dalam nama Allah, tidak lari setannya. Tapi kalau dalam nama Yesus, wah sudah luar biasa ya. Jadi saudara hari ini Yesus kita harus ada dalam hidup kita. Nah ini yang penting. Saya mau tanya saudara ya. Saudara percaya malam ini Yesus ada dalam hidup kita? Coba jangan amin-amin dulu dipikir ya. Gampang kalau ngomong amin ini ya. Soalnya tidak ada apa-apa amin, amin. Apalagi orang Pantai Kosta ya, waduh. Pokoknya amin terus. Saya pernah ikut ibadah sebelah saya ibu-ibu dari awal. Tidak ada apa-apa terus amin, amin. Kenapa ibu ini ya? Iya saudara ya. Ya karena kebiasaan amin, amin ya. Tidak taunya dia ketiduran dengar firman. Pas tidur, loh, kok tidur? Ngorok ya. Begitu bangun langsung bilang apa? Amin. Loh, kok bisa amin? Tidak ada apa-apa amin. Nah ini karena kebiasaan ya. Kenapa? Pendeta kalau tanya tidak pernah negatif. Kalau negatif tidak diundang lagi. Ya, ada pendeta yang tanya gini, saudara mau sakit? Tidak mungkin. Saudara mau bangkrut? Tidak mungkin. Pasti pertanyaannya, mau sehat? Amin. Mau diberkati Tuhan? Amin. Mau sukses? Amin. Mau beruntung? Amin. Jadi tinggal amin, amin, amin. Ya. Saya pernah ganggu jemaat di Malang Selatan. Saudara mau berhasil? Amin. Mau beruntung? Amin. Mau sehat? Amin. Mau diberkati Tuhan? Amin. Terus saya seliburkan ya. Saudara mau masuk neraka? Amin. Nah ini ya. Karena amin, amin terus ya. Ayo coba. Ya dipikir dulu. Iya ada Yesus. Enggak ini ya. Saudara yang tahu. Makanya ada jemaat yang datang saya gini loh. Pak, saya ini dulu kalau nyanyi itu nangis loh. Sekarang saya enggak lagi. Pengen nangis lagi enggak bisa. Nah saudara yang tahu. Oh iya ada Yesus enggak ya? Ayo saya tanya lagi ya. Saudara percaya Yesus ada dalam hidup kita? Aduh mateng kan. Jadi takut. Jangan takut ayo. Pastikan ya. Saudara percaya Yesus ada dalam hidup kita? Nah gitu yang semangat ya. Karena ini yang menentukan. Selama ada Yesus kita tidak usah takut. Kenapa nanti tidak usah takut? Ada alasannya Alkitab. Ya ini ada lagunya untuk anak sekolah minggu. Saya masih jadi guru sekolah minggu, ini tahun ke-44. Ya, 44 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Ya terakhir-terakhir ini sudah tidak ngajar. Saya bilang sama Pastor Yoel, "Was, sudah usia gini kok, biar yang muda-muda yang lebih kreatif." Dulu ya, kalau saya ngajar ini ada lagunya. Aku pahlawan kecil. Terus Yesus Tuhan di
pihak. Nah ini pernah jadi sekolah minggu, pinter anak-anak ini ya. Dulu kalau mau ngajar, Daud lawan Goliat, ada lagunya. Goliat datang dengan membawa, Daud datang dengan nama Tuhan. Iya, nanti ya mau cerita Musa mau lewat Laut Kolsom. Dulu Alkitab tulisannya Laut Kolsom. Sekarang Teberau. Ya, dulu lagunya loh ya. Bagaimana Musa menyeberang, bagaimana Musa menyeberang, bagaimana Musa menyeberang Laut Kolsom. Wah itu ya. Nanti kalau Sadra Mesak Abednego ada lagi lagunya. Sadra Mesak Abednego, 3 pahlawan Tuhan, berani nantang Nebukadnezar. Oh banyak lagunya ya. Sekarang sudah ada ya. Sekarang lagunya anak-anak sekolah minggu, ya kita namanya Yes Kid, gereja anak. Itu sudah lagunya orang-orang dewasa. Ya tidak tahu nanti kalau Pak Markus ini akan ngarang lagu anak-anak ya. Oh iya kan. Ya kemarin saya ngajar kuliah umum ya tentang Christian Entrepreneurship ya. Kita mengenal hamba Tuhan yang terkenal dengan lagu-lagu rohaninya yang sudah mengarang. Sekarang mungkin sudah lebih ya. Waktu ketemu saya mengarang 5.800 lagu rohani. Saya separuh aja belum. Dulu tidak terkenal. Tapi dia berdoa, Tuhan gimana ya saya supaya terkenal. Akhirnya dia karang sendiri lagu dengan namanya sendiri. Saudara ya, nama orang ini Jonathan Prawira. Jonathan Prawira. Ya, lagu pertamanya yang terkenal. Kalau saudara pasti tahu lagunya J-nya ya. Jalan mutak terselami. O-nya? Nah, ya, N-nya? Namun satu hal ku percaya. A-nya? Ada rencana. T-nya? Tiada terduga kasihmu. Hanya heran dan besar bagiku. A-nya lagi? Arti kehadiran. Baru N terakhir. Nah Prawira jadi refnya ya, P-nya ya. Penyertaanmu sempurna. R-nya rancangan. A-nya Amanda. Walau di W-nya ya. I-nya inginku. R lagi rasakan. A terakhir hadir. Wah hebat ya. Jadi namanya sendiri dibuat lagu. Ya nanti saya mau ngarang lagu juga. Samuel Sianto. Wah ya Sianto jadi RF-nya ya. S-nya ya. Oh, seluduk sana, seluduk sini ya. Ya terserah nanti ya. Saya gini, ya kok bisa ya? Ya bisa ya. Puji Tuhan. Jadi ini ada lagunya. Dulu lagu anak-anak banyak. Lagu nasional anak-anak juga ya. Dulu banyak. Sekarang sudah ada ya. Tapi mungkin banyak yang perlu direvisi ya. Ini contohnya ya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Terus menanam jagung. Masuk nanam jagung suruh cangkul yang dalam ya. Ya enggak tumbuh nanti enggak cokol kata orang Jawa ya. Terus ada lagi lagunya ini aneh ya. Bintang kecil di langit. Saya enggak pernah lihat bintang ada di langit yang biru ya. Kalau malam gelap ada ya. Terus enggak tahu kalau ini bener enggak ya. Kalau saya nyanyi dulunya gitu. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kalau saya loh merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon. Loh kok bisa yang hijau ya? Ini lagu sulapan ya. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Yang meletus hijau. Ya luar biasa. Tidak tahu yang benar yang mana ini ya. Nah ini. Ya saya pernah ngajar di universitas di Surabaya. Ya mahasiswa saya tanya. Sekarang kan banyak investasi bodong ya. Pak dimulai dari mana investasi yang suka nipu-nipu yang bodong itu ya. Saya gini dari mana ya? Oh saya tahu. Pasti dimulai dari Imlek dan Hari Raya Idul Fitri.
Itu investasi bodong. Kenapa? Kalau anak-anak dapat angpau, dapat uang, terus orang tuanya bilang gini, tidak boleh megang uang, mana titip mama semuanya ya. Nah sejak itu tidak pernah kembali uang itu. Nah itulah ya. Saudara, ini ada lagunya biar gampang ya. Jika Allah di pihak kita. Siapakah Allah kita namanya? Yesus. Jadi jika Yesus bersama kita tidak usah takut. Kenapa kita tidak usah takut? Saya cuma kasih satu, mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Wahyu 3 ayat 7. Nah ini ya. Ayo kita baca bersama ya. 2, 3. Di Philadelphia, inilah firman-Nya yang benar. Apabila iya, kita baca ini aja ya. Apabila kita ganti Yesus ya. Apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Nah itu aja ya. Ayo kita baca, hafalkan. 2, 3. Apabila. Sekali lagi, 2, 3. Iya, saudara percaya kalau Yesus yang buka tidak ada yang bisa nutup? Iya. Saya mau katakan sama saudara, kalau Yesus ada bersama kita, tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan tertutup. Yesus selalu bisa buat jalan. Makanya ada lagu ya, dia buat jalan saat tiada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Bukankah kita sering kali ngadepi jalan buntu? Gak bisa. Malam ini saya mau katakan, selama Yesus ada bersama kita, Yesus selalu buka jalan. Itulah Allah kita. Ya saya mau saksi saudara ya. Pembangunan gereja kita ini tidak masuk akal. Ya kemarin saya ketemu seorang pengusaha karena semua anaknya jemaat di kita. Dia punya perumahan besar di Malang. Banyak sekali. Ya saya bilang, Pak, Bapak ini hoki. Dia buka perumahan selalu laku. Terus dia bilang, loh Pak Samuel ini ya. Justru Bapak itu bangun rumah itu semua orang lo bilang. Bangun gereja maksudnya. Tidak masuk akal. Kok bisa? Ya saudara ya. Jadi saudara orang lain juga lihat. Ya kita sudah habiskan di atas 100 miliar. Ini lantai 8 lagi dibangun. Ya ini mulai ngecor kemarin itu dibagi 8 zona. Karena hampir 5.000 meter persegi. Jadi kurang lebih 500 sampai 600 meter persegi sekali ngecor. Jadi saudara setiap saya ke sana ya. Oh Tuhan tolong Tuhan. Karena 5 hari sekali besi itu datang. 5 hari sekali. Ya nanti kadang 60 ton. Sudah tinggal ngitung aja 1 kilo 11.000. Terus ya Tuhan itu baik. Saudara waktu lantai 4 sampai lantai 7 mau kita bangun. Kita kurang uang 15 miliar. Tidak ada jemaat yang tahu. Hanya panitia kami berempat. Gimana Pak Samuel? Lanjut. Kurang 15 miliar loh Pak. Iya lanjut. Tuhan baik ya. Selesai lantai 7 pengecoran masih ada dana. Gimana Pak? Ini masih kurang sekian miliar untuk lantai 8 nanti Desember. Lanjut. Jadi sampai Desember kami masih kurang uang banyak. Tapi saya sudah bilang nanti Januari sampai April kita bangun lantai 9, lantai 10. Itu 0 rupiah. Saudara ya. Tapi kita percaya. Kenapa? Saya masih percaya kalau Yesus yang buka tidak ada tangan yang bisa menutupnya. Saudara percaya? Iya. Tuhan itu baik. Mari hari ini saudara pastikan dulu ada Yesus bersama kita. Selama ada Yesus jangan takut. Kenapa tidak takut? Dia bisa buat jalan saat tiada jalan. Jalan buntu apa aja Tuhan bisa buka. Waktu orang Israel 3 juta. Dari belakang dikejar tentara Mesir. Dengan segala kekuatannya. Di depan hanya laut. Mau ke kanan tidak bisa ada gunung. Katanya Alkitab. Mau ke kiri ada gunung. Tidak ada pilihan. Depan buntu, kanan buntu, kiri buntu, belakang musuh. Tuhan cuma bilang sama Musa, angkat aja tongkat.
Ya coba kalau Musa bilang, Tuhan masa diangkat gini bisa. Ya, wah tidak terjadi nanti. Tapi waktu Musa lakukan, saudara tahu laut itu bisa dibelah. Tidak ada jalan, Tuhan beri jalan. Tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Sadra, Mesak, Abednego. Nebukadnezar cuma bilang, kamu cuma nyembah gini loh, daripada masuk dapur api. Dipanaskan berapa kali saudara? Iya itu angka sempurna, panas yang sempurna. Saya tidak tahu gimana caranya. Mungkin saudara kalau punya kompor ya, dari panas biasa, panas gitu ya. Nah ini terpanas. Yang ngangkat, belum nyampe loh, mati, hangus. Lah apalagi nanti 3 orang ini masuk, tidak ada jalan, tidak ada yang bisa nolong. Tapi saudara tahu waktu ada di dapur api, Nebukadnezar bilang apa? Loh tadi kan 3 orang, sekarang jadi berapa? Jadi 4. Saudara percaya siapa yang keempat itu? Ada Yesus yang bersama kita. Tidak ada jalan, ada jalan. Saudara tahu Daniel, itu gua singa, singanya tidak dikasih makan berhari-hari. Masuk, habis pasti. Apa Daniel takut? Ya mungkin bisa takut kadang ya, namanya manusia. Tapi buktinya dia seperti biasa yang dilakukan. Ya berdoa sehari 3 kali. Saudara tahu waktu dimasukkan, di sana Yesus ada bersama Daniel. Hari ini saudara dan saya, selama ada Yesus jangan takut. Tidak ada jalan, Yesus bisa buat jalan. Wah luar biasa ya. Saudara, Daniel tidur di gua singa. Iya kan? Yesus tidur di mana? Yang tahu? Ayo. Loh, Yesus bilang udah punya tempat loh. Ya, tinggal di mana? Tidak ada yang tahu. Hah? Di mana? Tidak dengar? Oh, di kandang domba. Ya wes. Ya. Yusuf pernah tidur di sumur ya, tapi jemaat hebat. Bisa tidur di gereja ya. Luar biasa ya. Karena AC-nya kedinginan ya. Saudara hari ini mungkin saudara merasa ya, sudah tidak ada jalan lagi, tidak bisa. Nanti setiap perjalanan hidup kita pasti ada jalan buntu. Selama ada jalan buntu, ingatlah. Yesus ada bersama kita. Dia yang bisa buat jalan. Ya saudara, saya sering saksikan waktu gereja kita ngawali, minta tanda tangan ya. Itu 60 kakak. 60 kakak aja itu sudah sulit. Tuhan baik ya, kita lalui. Kemudian 90 kakak, puji Tuhan, Tuhan sediakan. Kemudian saudara tahu yang namanya 16 instansi. Itu ada namanya ya Kakan Sospol, kepalanya Sospol. Kemudian Amdal, itu harus datang semua tanda tangan untuk izin. Selesai, naik lagi ke Pak Wali Kota, puji Tuhan. Ya saudara, biarpun tertahan berapa bulan, Tuhan baik. Tuhan selalu buat jalan. Kita diteleponi orang nanti loh Pak, sekian loh ngasih wali kota, sekian. Jangan terlalu sedikit loh Pak, wah macam-macam, bingung ya. Terus Tuhan baik, ada saudara kita yang dari seberang ya, dia lihat pembangunan gereja kita kok belum dibangun. Dia telepon panitia kok belum dibangun, iyalah belum ditandatangan Pak Wali. Wah dia datang sama Pak Wali, itu yang gereja kok belum ditandatangan. Loh yang mana? Coba dilihat, ini banyak surat, dilihat. Oh ini, terus gimana ini? Oh ya saya tanda tangan sekarang, tanda tangan ya. Terus diambilnya, ya besok aja di kantor humas. Wah kami datang ngambil di kantor humas, enggak bayar. Puji Tuhan saudara ya. Akhirnya kami mulai bangun, nah sekarang datang namanya tower crane. Tahu saudara tower crane? Yang angkat besi itu, wah itu butuh 110.000 watt. Banyak listriknya. Itu cuma ditarik, ya karena di dekat perumahan. Kami cuma tarik 50 meter. Sudah jadi. Hanya tambah kabel. Seluruh warga boikot. Tidak ada yang mau tanda tangan. Ini tegangan tinggi. Bahaya ini katanya ya. Merusak jantung. Saya dulu ketua RT di sana. Saya sudah bilang,
Enggak, ini tegangan menengah. Oh enggak bisa. 1 pun 3 bulan tidak ada yang mau tanda tangan. Jadi PLN enggak bisa masang listrik. Jadi tower crane ini nganggur 3 bulan. Buntu. Sudah tidak ada lagi jalan. Saya masih percaya tidak ada jalan. Yesus bisa buat jalan. Ya puji Tuhan ada jemaat kita ulang tahun di Surabaya. Saya datang, saya doakan. Ya ada bapak-bapak yang datang. Terus dia tanya gimana pembangunannya? Puji Tuhan lancar. Ya, Yesus baik. Masuk lancar. Cobalah masa bangun. Tidak ada kesulitan. Coba pikir dulu. Pikir. Waduh iya. Listriknya tidak bisa. Pak listriknya macet 3 bulan. Loh kenapa? Warga tidak ada yang mau tanda tangan. Katanya itu tegangan tinggi. Dia cuma ngambil handphone. Tidak tahu telepon siapa saya tidak tahu. Halo. Itu tolong di Malang ada gereja jalan apa? Telaga Bodas. Ya tolong besok diurus listriknya. Cuma gitu aja. Berapa hari kemudian ya. Wah warga datang. Mana yang perlu tanda tangan? Wah tanda tangan semua. Sudah sekarang dibuat tiang listrik PLN khusus ya tiangnya itu untuk gereja kita. Jadi tidak narik kabel sudah dibuatkan tiang. Saya gini puji Tuhan. Saudara tidak ada jalan, Yesus bisa buat jalan. Jadi hari ini tidak usah takut, pastikan Yesus ada bersama kita. Mari kita bangkit berdiri.